بسم الله الرحمن الرحيم. Hanya saja beberapa faris, penunggang-penunggang kuda dari kalangan Quraisy, di antara mereka Amr ibn Abdi Wud, wa Ikrimah ibn Abi Jahal, wa Hubairah ibn Abi Wahab al-Makhzumiyan, kedua-duanya dari Bani Makhzum, Dirar ibn al-Khattab al-Syair, seorang penyair. Mereka ini semua penunggang-penunggang kuda. Talabbasu lil qital, sudah bersiap-siap untuk berperang. Thumma kharaju ala khailihim hatta marru bimanazil Bani Kinanah. Mereka memacu kudanya melewati kemah-kemah dari suku Bani Kinanah. Kemudian berkata kepada mereka, tahayya'u ya Bani Kinanah lil harb, bersiap-siaplah wahai Bani Kinanah untuk berperang. Fasata'lamuna manil fursanil yaum, kalian akan tahu siapa penunggang kuda hari ini. Thumma aqbalu tu'niq bihim khailahum, mulailah mereka memacu kuda-kuda mereka hatta waqafu alal khandaq, sampai di pinggir parit. Falamma ra'awhu, ketika mereka melihat parit itu, mereka terheran-heran. Wa qalu, dan mereka berkata, wallahi inna hadhihi lamakidatun ma kanatil arab taf'alunaha, ma kanatil arab takidunaha. Sungguh demi Allah, ini strategi tipu daya yang tidak pernah dikerjakan oleh orang Arab. Ini ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istimewanya musyawarah. Rasulullah SAW mengajak musyawarah para sahabatnya, dan ternyata Salman Al-Farisi memiliki ide yang cemerlang. Gali Khandak. Karena perang saat itu senjatanya membutuhkan gravitasi. Panah membutuhkan gravitasi. Demikian pula tombak, demikian pula atau butuh kedekatan seperti pedang-pedang. Maka dengan parit mereka serba salah. Mereka turun dipanah dari atas. Mereka tidak turun, tidak sampai panah mereka. Mereka lemparkan tombak mereka, kekuatannya juga tidak akan bisa membunuh. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang Arab terkejut dengan cara seperti ini. Qala wallahi inna hadhihi lamakidatun ma kanatil arab tukiduha. Sungguh ini adalah tipu daya yang tidak pernah dikenal oleh orang Arab. Thumma tayammamu makanan dayyiqa, mereka cari tempat yang sempit, yakni khandak yang kira-kira bisa diloncati. Berarti khandaknya Masya Allah gak bisa diloncati kuda. Mereka mencari yang lebih sempit yang bisa diloncati oleh kuda-kuda mereka. Qala fadarubu khailahum faqtahamat minhu, maka mereka menelusuri khandak. Ketika mereka melihat ada yang kira-kira mereka bisa loncati, mereka pun memacu kuda mereka untuk meloncati khandak tadi. Fajalat bihim fis sabkhah bainal khandaq was sala', maka mereka terperangkap di daerah Sabah. Sabah itu seperti padang tetapi bergaram. Wa kharaja Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi nafarin minal muslimin, maka mereka dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Hatta akhadha alaihim ats-tsagrah allati aqamu minha khailahum, sampai mereka mendapati tempat di mana mereka ingin meloncat dan mereka telah berupaya untuk meloncat. Wa aqbalat fursan tu'niq nahwahum, maka kuda-kuda mereka pun segera dipacu mengarah kepada Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin. Wa kana Amr ibn Abi Wud qad qatala yauma Badr, salah seorang dari musyrikin tadi yang bernama Amr ibn Abi Wud pernah ikut perang Badr dan sudah terluka parah
Dikatakan athbatathu al-jurhah. Dia terluka sampai sudah tidak bisa bangun lagi di perang Badar. Falam yashhad yauma Uhud, sehingga dia tidak sempat berperang dan gak bisa ikut berperang di perang Uhud. Maka di perang Khandaq dia ingin membalas dendamnya. Falamma kana yaumul Khandaq kharaja mu'liman. Dia keluar di perang Khandaq dengan mu'lim. Mu'lim itu memberi tanda pada kepalanya dengan sesuatu yang dikenal kalau orang ini akan berperang sampai mati untuk membalas dendamnya. Dan biasanya orang seperti ini dibanggakan oleh musyrikin. Ini jagoan kita yang akan perang sampai mati. Mereka beri tanda di kepalanya. Wallahu ta'ala alam, tidak diceritakan bagaimana tandanya. Liyura makanahu, agar dikenal tempat dia di mana. Falamma waqafa huwa wa khailuhu, ketika dia sudah berdiri dengan kudanya di hadapan Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin, qala man yubariz, siapa yang mau perang tanding melawanku? Fabaraza lahu Ali bin Abi Thalib, maka keluarlah Ali bin Abi Thalib dan berkata kepadanya, ya Amr, innaka kunta qad ahadta Allah alla yad'uka rajulun min Quraisyin ila ihda khullataini illa akhadtaha minhu. Wahai Amr, engkau dulu pernah berjanji dengan nama Allah, tidaklah ada orang Quraisy yang menawarkan dua perkara, mesti aku akan ambil salah satunya. Bersumpah demi Allah, tidaklah ada orang Quraisy yang menawarkan kepadaku dua perkara, mesti aku akan ambil salah satunya. Ikhwan fillah azakumullah, untuk menunjukkan penghormatannya pada orang-orang Quraisy. Maka kata Ali, engkau pernah berjanji seperti itu? Qala ajal. Kata dia, kata Amr, iya, aku pernah berkata seperti itu. Qala fa inni ad'uka, kalau gitu aku mengajak engkau kepada Allah dan Rasulnya, mengajak engkau masuk Islam. Dijawab oleh Amr ibn Abi Wud, la hajata li fih, aku tidak punya hajat untuk itu, aku enggak ingin, kata dia. Qala fa inni ad'uka ila an-nazal, sedangkan aku, kata Amr, meminta kepadamu wahai Ali, an-nazal, untuk mundur saja. Lima ya ibn akhi, mengapa? Wallahi ma uhibbu an aqtulak, sungguh demi Allah aku enggak ingin membunuhmu. Kata Ali bin Abi Thalib, lakinni wallahi uhibbu an aqtulak, engkau tidak membunuhku tetapi aku ingin membunuhmu. Fahamiya Amr inda dhalik, maka marahlah Amr ketika itu. Faqtahama an farsi, dia turun dari kudanya, fa'aqarahu, dan dia bunuh kudanya, dia sembelih kudanya. Aku enggak akan pulang, aku akan tetap di sini, enggak akan lari. Dibunuh kudanya, wa daraba wajhahu thumma aqbala ala Ali, kemudian dia maju ke depan untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan lari, kudaku sudah aku sembelih. Dan inilah aku, dia lukai wajahnya. Fatanazala wa tajawala, maka mulailah saling menusuk, saling mengayunkan pedangnya, saling. Faqatalahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berakhir dengan terbunuhnya Amr oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kharajat khailuhum munhazimatan hatta iqtahamat minal khandaq haribatan. Begitu terbunuh Amr bin Abi Wud, maka mereka semua berpaling lari sampai berebut menyeberangi Khandaq. Karena tempat yang sempit hanya di situ, maka mereka berebut duluan untuk berlari. Wa alqa Ikrimah ibn Abi Jahal rumhahu yawma idzin. Bahkan Ikrimah ketika itu sampai melemparkan tombaknya karena ingin segera lari. Munhazimun an Amr, lari meninggalkan Amr ibn Abi Wud. Faqala Hasan ibn Thabit, maka Hasan ibn Thabit menyebutkan syairnya untuk mengejek mereka. Farra wa alqalana rumhahu la'allaka Ikrim
lam taf'ali wa wallaita ta'du ka'adwi adh-dhalimi in tajuru 'anil ma'dali wa lam talwi dhahraka musta'nisan ka'anna qafaka qafa qurfuli. Kata Ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu, lari dan melemparkan tombaknya sepertinya engkau adalah Ikrimah. Mengapa kok lari? Lima taf'ali wa wallaita ta'du ka'adbi adh-dhalimi, engkau lari sepertinya seperti larinya burung onta. Burung onta ini julukan atau lambang pengecut. Lambang pengecut adalah burung onta. Dijuluki dengan zalim, dzakaran na'am. Ada di footnote-nya disebut dzakaran na'am, yang jantan dari burung onta. Tajuru 'anil ma'dali, engkau lari seperti larinya burung onta yang menghindari jalan. Walam talwi dhahraka musta'nisan, engkau tidak berpaling sedikit pun. Ka'anna qafaka qafa qurfuli, yang terlihat hanya tengkukmu sepertinya tengkuknya dhabu' yang masih kecil. Dhabu seperti anjing liar. Barakallahu fikum. Wa kana syi'ar ashabu Rasulullah sallallahu yawma idin bil Khandaq wa Bani Quraidah hamim la yunsaru. Dan kata-kata rahasianya kaum muslimin ketika itu adalah hamim la yunsaru. Kalau ketemu seseorang tidak jelas siapa, hamim la yunsarun, muslim. Kalau hamim diam aja, bingung apa itu maksudnya, berarti musuh. Barakallahu fiikum. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fima wasafa Allah minal khawfi wasyiddah litadahiri aduwihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya dalam keadaan ketika itu betul-betul sangat genting, sangat dahsyat. Bahkan sebagian mereka sudah gelisah, ketakutan. Seperti yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Ahzab, "Ijja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika datang kepada kalian musuh dari atas kalian dan dari bawah kalian, wa idzaghatil absar, ketika mata-mata sudah terbelalak, wa balagatil qulubul hanajir, dan hati sudah sampai ke kerongkongan, wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian sudah berprasangka, kalian sudah berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka. Adapun para munafikin prasangkanya sangat jelek sekali. Sudah kita contohkan pada pekan yang lalu, mengejek, katanya kalian akan mengambil pampasan perang dari Romawi dan Persia. Sekarang satu orang pun takut untuk ke kamar mandi, takut untuk buang air. Ini bunun munafikin. Sedangkan kaum mukminin memiliki keyakinan bahwa kemenangan pasti akan datang, pertolongan pasti akan datang. Tetapi yang mereka pertanyakan adalah kapan? Kapan ini? Sudah semakin kelaparan, semakin kesusahan, semakin kelaparan, semakin susah. Seperti yang Allah gambarkan dalam ayat lain. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum datang kepada kalian ujian yang berat seperti yang pernah turun pada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, ditimpa kejelekan
ditimpa kesusahan dan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai Rasul yang bersama mereka dan kaum mukminin mengatakan kalimat mata nasrullah. Saking beratnya. Kapan? Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan? Dekat. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan ini ujian yang sangat berat. Tetapi kaum mukminin tetap yakin pertolongan akan datang. Hanya saja saking beratnya mereka bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah, kapan datangnya pertolongan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka. Maka Ibnu Hisham meringkasnya dengan kalimat dan keadaan mereka. Fima wasafallahu minal khawfi wasyiddah. Seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Rasa takut mereka, rasa berat mereka, kesusahan mereka. Litadhahur aduwihim alaihim. Karena banyaknya jumlah musuh mereka dan mengepung mereka. Wa ityanuhum min fawqihim wa min asfala minkum. Dan datangnya bukan dari satu arah, tetapi dari depan mereka dan dari belakang mereka. Dari depan mereka pasukan Ahzab yang bergabung antara Quraisy, Bani Kinanah, dan juga sekian suku-suku Arab di sekitar Mekkah. Demikian pula ditambah dengan Yahudi dari Khaybar dan Yahudi dari yang lainnya. Ditambah dengan Bani Quraidah dan Bani Nadhir yang ada di dalam Madinah. Berarti musuh mereka min fawqihim wa min tahtihim. Dari atas mereka dan dari bawah mereka menyerang, mengganggu dan mengancam. Thumma inna Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni qad aslamt. Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam. Wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami. Tetapi kaumku belum tahu kalau aku ini sudah masuk Islam. Famurni bima syi'ta. Maka suruhlah aku dengan apapun yang kau perintahkan. Aku siap. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi pun berkata kepadanya, innama anta fina rajulun wahid. Sesungguhnya engkau di tengah kami hanya satu orang. Fakhadhil anna in istata'at. Maka bikinlah mereka lemah, bikinlah mereka putus asa. Terserah kamu dengan cara kamu. Wa innal harba khid'ah. Karena yang namanya perang itu tipu daya. Perang itu tipu daya pada perang beneran. Yakni perang benar-benar sedang saling menyerang, sedang saling menikam, saling menombak dan seterusnya. Adapun urusan sehari-hari kita kan walaupun kita dalam perang, boleh kita menipu, boleh berbohong dan sebagainya. Itu barakallahu fikum tidak ada di dalam kamus agama ini. Apalagi berdakwah dengan tipu daya, dengan berpura-pura, dengan berbohong, dengan mengganti nama, dengan mengganti ini. Tidak ada itu. Itu barakallahu fikum cara-cara kaum khawarij, cara-cara kaum teroris. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-harbu khid'ah. Naam, kata Nabi, perang tipu daya. Maka beliau Nu'aim bin Mas'ud kharaja radhiyallahu taala anhu mendatangi Bani Quraidah. Pertama mendatangi Bani Quraidah. Wa kanat lahum nadiman fil jahiliyah, dan dia dulu punya hubungan dengan mereka di zaman jahiliyah. Faqala ya Bani Quraidah qad araftum wuddi iyyakum. Wahai Bani Quraidah, kalian tahu bagaimana kecintaanku pada kalian, hubunganku dengan kalian. Wa khassata ma baini wa bainakum, khususnya antara kami dengan kalian. Qalu sadaqta. Kata kaum Quraidah, engkau benar. Kami kenal kamu. Ya Bani Quraidah,
lasta indana bi qala sadaqta lasta indana bimuttaham. Kata mereka, engkau benar dan engkau tidak tertuduh di tengah kami. Faqala lahum, maka berkata Nuaim, inna Quraisyan wa Ghatafan laisu ka'antum. Ingatlah bahwa mereka Quraisy, Ghatafan dan lain-lain laisu ka'antum, tidak seperti kalian. Al-balad baladukum. Negeri ini negeri kalian, tempat ini tempat kalian. Fihi amwalukum, di sini harta kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa nisaukum, istri-istri kalian, semua di sini. Adapun mereka hartanya jauh di Mekah, istri-istrinya jauh di Mekah, keluarganya, anak-anaknya jauh di sana. La taqdiruna ala an tahawwalu minhu ila ghairi. Kalian nggak bisa lari, nggak bisa menyelamatkan keluarga kalian dari sini kalau sampai kalah. Wa inna Quraisyan wa Ghatafan qad ja'u li harbi Muhammadin wa ashabi. Mereka telah datang untuk memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Bukan nyerang kalian. Wa qad dhahartumuhum alaihi wa baladuhum wa amwaluhum wa nisa'uhum bighairi. Mereka minta dukungan kalian, padahal mereka keluarganya jauh, hartanya jauh, anaknya jauh. Sedangkan kalian semua harta kalian di sini, anak kalian di sini, istri kalian di sini. Kalian suka antum. Itu curang. Mereka selamat keluarganya, kalian gak akan selamat. Wa in ra'au nuhzatan asabuha wa in kana ghairi dzalik lahiqu bi biladihim wa khalau bainakum wa bainar rajul bi baladikum. Nuaim mengesankan kalau dirinya masih belum Islam, mengesankan. Namanya tauriyah, dalam hadis disebut dengan tauriyah. Rasulullah SAW idza ghaza qauman warrahu. Rasulullah SAW idza ghaza qauman warra bi ghairihi. Warra bi ghairihi dari kata tauriyah. Mengesankan, bukan berbohong tetapi mengesankan. Sehingga dia berkata, kalau kalian menang atau kalau mereka menang, mereka pulang dan kalian akan tetap berhadapan dengan orang-orang itu. Apalagi kalian kalah, mereka lari dan kalian yang akan celaka. Wala taqata lakum bih, dan kalian gak akan sanggup melawan orang ini. Tidak bilang Rasulullah SAW, tapi bilang melawan orang ini. Mengesankan kalau dirinya belum masuk Islam. Fala tuqatilu ma'al qaumi hatta ta'khudhu minhum ruhunan. Maka supaya kalian aman, kalian jangan ikut berperang bersama mereka kecuali kalian minta jaminan kepada tokoh-tokoh Quraisy dan tokoh-tokoh Bani Kinanah dan Ghatafan. Masing-masing pimpinan mereka berikan jaminan. Yakununa biaidikum. Jaminan itu kalian pegang. Thiqatan lakum ala an tuqatilu ma'ahum Muhammadan hatta tanajauhu. Wa qala lahu laqad asyarta birra'i. Disuruh untuk meminta jaminan-jaminan. Taruh orangmu di sini. Supaya jadi jaminan, kalau kalian lari meninggalkan kami, kami akan bunuh orang kalian ini. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kata orang-orang Bani Quraidah, sungguh itu adalah pendapat yang bagus. Laqad asyarta birra'i, engkau benar-benar memberikan ide yang bagus. Tsumma kharaja hatta ata Quraisyan. Setelah dari Quraidah, Nuaim bin Mas'ud pergi menemui Quraisy. Berkata kepada Abu Sufyan ibn Harb dan yang bersamanya dari orang-orang Quraisy, qad araftum wuddi lakum, kalian kenal aku, kalian tahu siapa aku. Wa firaqi Muhammadan, dan kalian tahu terpisahnya aku dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terpisah bisa bermakna terpisah tempat. Wa innahu qad balaghani amrun qad ra'aitu alayya haqqan an uballighukumuhu, dan aku mendengar sesuatu perkara
yang wajib bagiku untuk aku sampaikan kepada kalian, nushan lakum, sebagai nasihat buat kalian. Faktumu anni, tapi diam, jangan bilang dariku. Faqalu naf'al, siap, ya. Kami nggak akan kabarkan bahwa ini berita darimu. Qala ta'allamu anna ma'syar Yahud, ketahuilah wahai Yahudi, ketahuilah bahwa ma'syar Yahud telah menyesal atas perbuatan mereka. Alama sana'u fima bainahu wa baina Muhammad, menyesal ketika dia mengkhianati Muhammad. Dan sekarang mereka ingin memperbaiki hubungannya. Wa qad arsalu ilaihi inna qad nadimna ala ma fa'alna, telah datang kepada kaum muslimin dan berkata, kami menyesal kami mengkhianati kalian. Fahal yurdika an naqud laka minal qabilatain, apakah kalian ridha wahai muslimin kalau kami ambilkan dua tokoh dari dua suku besar tadi kepadamu, dari dua kabilah tadi, dari Quraisy dan Ghatafan? Aku akan bawakan orang-orang dari mereka, tokoh-tokohnya, untuk aku serahkan kepada kalian. Jadi seakan-akan dia mendengar bahwasanya Bani Quraidah akan meminta dari kalian orang-orangnya untuk diserahkan pada kaum muslimin. Sedangkan Bani Quraidah sudah dapat ide tadi, aku akan minta tokoh-tokoh mereka di tempat kami sebagai jaminan. Tsumma nakunu ma'aka laman baqiya minhum hatta nasta'siluhum fa arsala ilaihim an-na'am. Ikhwan fillah a'azzakumullah, disebutkan kepada Quraisy bahwasanya Yahudi telah menyesal dan Yahudi akan menyerahkan tokoh-tokoh Quraisy dan tokoh-tokoh Ghatafan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ini Quraisy menunggu apa iya beritanya Nuaim ini apa benar. Sedangkan Yahudi dengan semangat berangkat menuju Quraisy dan Ghatafan. Wahai Quraisy dan Ghatafan, kami di sini, keluarga kami di sini, anak-anak kami di sini. Kalau kalian meninggalkan kami, habis kami. Terus, maka kami minta jaminan dari kalian. Berikan tokoh-tokoh kalian semua untuk tinggal di tempat kami. Kami bawa tempat kami. Quraisy sudah mendengar dari Nuaim, mau kamu serahkan kepada kaum muslimin? Tidak begitu. Akhirnya meributlah mereka, bertikai. Karena mendengar dari Nuaim ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Yahudi sudah menyesal dan akan menyerahkan tokoh-tokoh Quraisy dan tokoh-tokoh Ghatafan kepada kaum muslimin. Di saat Quraisy dalam keadaan mendengar seperti itu, Abu Sufyan berkata di hadapan semuanya, aku khawatir di tengah kalian ada penyusup. Cerdas, ada kecerdasan pada beliau. Aku khawatir di tengah kalian ada penyusup yang ingin mengadu domba, masing-masing pegang orang di sebelahnya, tanya siapa dia, dari suku apa dia, dan seterusnya. Maka masing-masing megang di sebelahnya. Nuaim bin Mas'ud pegang orang sebelahnya, sebelum dia yang dipegang, dia pegang orang. Kamu siapa? Dari mana? Dan seterusnya. Selamat. Aman. Tidak ada penyusup. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, falamma raja'at ilaihim ar-rusul bima qalat Banu Quraidah qalat Quraisyun wa Ghatafan. Ketika Banu Quraidah pergi meminta tuntutan tadi, jaminan tadi, maka Quraisy dan Ghatafan berkata, wallahi innalladzi haddatsakum Nuaim ibn Mas'ud al-haq. Berarti memang apa yang dikatakan oleh Nuaim bin Mas'ud itu benar. Farsilu ila Bani Quraidah, sampaikan kepada Bani Quraidah utusan,
Inna wallahi la nadfa' ilaikum rajulan wahidan min rijalina. Jawab permintaan mereka, kami enggak akan serahkan satu orang pun kepada mereka. Fa in kuntum turidunal qital fakhruju. Kalau kalian mau insyamaru ila biladihim, mereka kalau dapat kesempatan mereka ambil, kalau tidak mereka lari mengkhianati kita. Khallu bainakum wa bainar rijal fi baladikum fa arsilu ila Quraisy. Kalau gitu utuslah orang ke Quraisy dan Ghatafan. Inna wallahi la nuqatil, kami demi Allah enggak akan berperang bersama kalian hatta tu'tuna ruhunan, hingga kalian memberikan pada kami jaminan. Enggak ada jaminan, kami enggak akan perang. Fa abaw alaihim wa khadalallahu bainahum. Maka mulailah terpecah Bani Quraidah dari Quraisy dan Ghatafan. Wa ba'atsallahu alaihim rih. Setelah itu datanglah angin yang kencang yang Allah takdirkan sebagai tentara yang menghancurkan mereka. Junudan lam tarauha, tentara yang kalian tidak lihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Fi layalin syatiyah, di malam yang sangat dingin. Malam yang sangat dingin, anginnya kencang. Baridah syadidatul bar, dingin yang sangat. Faja'alat takaffa'a qudurahum wa tatrah aniyatuhum. Maka jadilah kemah-kemah mereka, periuk-periuk mereka berterbangan dan terlempar bejana-bejana mereka dengan angin. Apalagi kemah-kemahnya. Falamman taha ila Rasulullah SAW makhtalafa min amrihim. Ketika Rasulullah SAW mendengar pertikaian mereka, perselisihan mereka, wa ma farraqallahu min jama'atihim, dan bagaimana Allah mencerai-beraikan pasukan Ahzab tersebut, da'a Hudzaifah ibn al-Yaman. Rasulullah SAW memanggil Hudzaifah ibn al-Yaman. Fa ba'athahu ilaihim liyanduru ma fa'alal qaum. Dipanggil Hudzaifah ibn al-Yaman, dikejar, diutus oleh Nabi SAW kepada mereka untuk melihat apa yang terjadi di tengah mereka. Qala rajulun min ahli al-Kufah li Hudzaifah ibn al-Yaman. Berkata seseorang dari penduduk Kufah kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Aba Abdillah, ara'aitum Rasulullah SAW wa sahabtumuh? Qala na'am ya ibn akhi. Wahai Abu Abdillah, apakah kau melihat Rasulullah? Apakah dia bersama kalian? Qala na'am, iya, ada. Ya ibn akhi, qala fa kaifa kuntum tasna'un? Apa yang kalian kerjakan? Qala wallahi laqad kunna najhad. Sungguh kami dalam keadaan berat, dalam keadaan susah. Wa qala wallahi law adraknahu ma taraknahu yamshi 'alal ard wa la hamalnahu 'ala a'naqina. Sungguh kalau saja itu adalah di tengah kami, orang-orang kami, maka niscaya kami akan pikul dia di atas pundak-pundak kami. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, ya ibn akhi, wallahi laqad ra'aituna ma Rasulullah SAW bil Khandaq. Hudzaifah menceritakan, ini ketika beliau ditanya oleh orang Kufah bagaimana Rasul di tengah kalian, diceritakan baik-baik saja begini-begini. Sungguh kalau dia ada di tengah kami, kami akan taruh di pundak-pundak kami, kami akan pikul beliau. Maka dijawab oleh Hudzaifah dengan kisah Khandaq ini. Kata Hudzaifah, ya ibn akhi, sungguh aku melihat diri-diri kami bersama Rasulullah SAW di perang Khandaq. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hawiyan minal lail. Thumma altafata ilaina man rajulun yaqumu fayandur ma fa'alal qaum. Nabi berkata, siapa di antara kalian yang mau melihat bagaimana keadaan kaum tersebut? Yusrid lahu Rasulullah SAW raj'ah. Yusrid lahu Rasulullah SAW raj'ah. Tapi Nabi mensyaratkan harus kembali. Kalau siap mati di sana gak kembali ya percuma. Karena tujuannya adalah mencari berita. Maka harus kembali membawa berita. Asalullah ta'ala an yakuna rafiqi fil jannah. Siapa yang mau, berani ke tengah-tengah sana lihat apa yang terjadi kemudian balik, mudah-mudahan Allah akan menjadikan temanku nanti dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fama qama rajulun minal qaum, enggak ada seorang pun yang berdiri dari kaum. Min syiddatil khauf, karena sangat khawatirnya mereka.
Wasiddatil ju', karena sangat laparnya mereka, kelaparan, kehausan. Dan yang ketiga, min syiddatil bard, karena sangat dinginnya waktu itu. Fama qama rajul minal qaum falamma lam yakum ahadun da'ani Rasulullah sallam. Ketika enggak ada yang berdiri, maka Rasulullah sallam memanggil aku, kata Hudzaifah. Falam yakun li buddun minal qiyami hina da'ani. Maka ketika aku dipanggil, maka tidak ada pilihan lain kecuali aku pun berdiri dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya kalau sudah Rasulullah SAW memerintahkan, tidak ada pilihan lain. Kalau pertanyaannya, siapa di antara kalian yang mau? Tidak ada yang berdiri. Tapi ketika diperintahkan, mereka kenal dan mereka tahu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak ada seorang mukmin ataupun mukminah kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim, nggak ada pilihan lain dari urusan mereka kecuali sami'na wa ta'ana. Itu para sahabat sudah sangat paham, sehingga kata Hudzaifah, falam yakun li buddun minal qiyam, maka tidak ada pilihan lain bagiku kecuali aku berdiri dan menemui Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, ya Hudzaifah, idhab fadkhul fil qaum, masuklah ke tengah kaum, fandur madza yasnaun, lihatlah apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. La tuhdithanna syai'an hatta ta'tina, jangan kamu bicara apapun sampai kamu menemui kami kembali. Jangan bicara, jangan apapun. Fadhahabtu fadakhaltul qaum, maka aku pun pergi dan aku masuk ke tengah-tengah kaum, di tengah rih, di tengah angin yang dahsyat, di tengah junudullahi taf'al bihim ma fa'al, tentara Allah melakukan terhadap mereka apa yang dilakukannya, anginnya, dinginnya, bardnya, semuanya Allah jadikan sebagai tentara yang memporak-porandakan mereka. La tuqirru lahum qidran wala naran wala binaan, tidak ada yang tegak, tidak periuk-periuk mereka, tidak bejana-bejana mereka, tidak ada pula api yang menyala, semuanya padam dengan angin tersebut. Wala bina, dan gak ada bangunan apapun. Faqama Abu Sufyan faqala, maka berdirilah Abu Sufyan dan berkata, ucapan Abu Sufyan tadi bukan di masa beliau, bukan di masa Nu'aim ibn Mas'ud, tapi di masa Hudzaifah wal'afu. Ya masyarakat Quraisy liyandur imru'un min jalisihi, hendaklah masing-masing melihat siapa teman dekatnya. Faqala Hudzaifah, maka ketika itu aku segera mengambil orang di sebelahku dan aku tanya padanya, man ant, min aina ant, min ay qabilatin ant. Dijawab fulan bin fulan, fulan bin fulan. Tsumma qala Abu Sufyan, ya ma'syara Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidarin muqam. Wahai kaum, kalian gak akan tinggal di sini sampai besok. Kita akan berangkat. Laqad halakal qura' wal khuf wa akhlafat Banu Quraidah. Sudah hancur makanan kita, sudah tidak ada perbekalan kita, sudah berselisih kita, dan sudah berkhianat Bani Quraidah. Wa balagana anhum alladhi nakrah, telah sampai berita dari mereka apa yang kita tidak sukai. Walaqina min syiddatir rih, dan kita mendapatkan kedahsyatan angin yang sangat dingin, maka sungguh periuk-periuk pun tidak bisa berdiri tegak. Wala taqumu lana nar, dan tidak bisa menyalakan api. Wala istamsik lana bina, dan tidak bisa kokoh bangunan kemah. Fartahilu fa inni murtahilun, berangkatlah, aku akan berangkat pulang. Dan ini yang disampaikan oleh Hudzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan inilah kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin bijunudin lam tarauha, dengan tentara yang kalian tidak lihat. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.